Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 SMK, khususnya SMK Islam Al-Arif. Sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu tentang menelaah perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai dengan saat ini. Islam pada masa modern tahun 1800 sampai sekarang, yang pertama adalah gerakan salaf. Gerakan salaf ini kemudian menjadi ciri gerakan pembaharuan dalam dunia Islam yang mempunyai ciri seperti berikut, yakni memberi ruang peluang ijtihad di dalam berbagai kajian agama, tidak terikat secara mutlak di dalam berbagai kajian agama, tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama, memerangi orang-orang yang menyimpang. Orang menyimpang itu seperti apa? Orang yang musyrik, khurafat, bid'ah, taklid, dan tawasul. Taklid itu apa? Taklid itu yaitu ngikut saja. Bid'ah itu adalah suatu perkara yang tidak diajarkan oleh atau tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang terakhir adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Oke, segala garis besar isi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim antara lain mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah yang masuk ke dalam ajaran Islam. Tahayul itu apa? Tahayul itu kalau dalam bahasa Arab sama sepertinya hayalan. Jadi kamu nggak boleh di sana karena ini, kamu nggak boleh itu, nanti ini, itu adalah tahayul. Terus yang ketiga, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat di kalangan umat Islam. Kaum fatalisme itu apalah? Kaum yang tidak mau berusaha. Jadi menurut kaum ini, rezeki itu akan datang dari Allah. Semua makhluk hidup itu punya rezeki. Jadi untuk apa berusaha? Toh rezeki itu datang dengan sendirinya. Itu menurut kaum fatalisme. Jadi kaum fatalisme ini harus dihilangkan di kalangan umat Islam. Terus yang keempat, menghilangkan paham yang salah yang dibawa oleh mereka oleh tarekat tasawuf. Yang terakhir, meningkatkan mutu pendidikan. Oke, kita masuk ke tokoh pembaharuan dunia Islam masa modern. Yang pertama ada Muhammad Abdul Wahab. Pemikirannya ada banyak, sekitar 8. Yang pertama, yang boleh dan harus disembah hanya Allah. Yang tidak menyembah Allah boleh dibunuh. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan dari Allah. Terus yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. Meminta syafaat selain kepada Allah adalah syirik dan sebagainya. Pemikiran yang banyak dari Muhammad Abdul Wahab. Oke, kita lanjut kedua, tokoh pembaharu Islam yang kedua yaitu Syekh Syah Waliullah. Di antara penyebab membawa kepada kelemahan dan kemunduran umat Islam menurut pemikirannya ada 2. Yang pertama, perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Yang kedua, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Oke, kita lanjut ke tokoh pembaharuan dunia Islam masa modern yang ketiga, yaitu Muhammad Ali Fasha. Ide dan gagasan Muhammad Ali Fasha yang sangat inovatif pada zamannya antara lain bahwa untuk mendirikan sekolah-sekolah modern dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Oke, yang keempat ada Al-Tahtawi, pemikiran tentang pembaharuan Islam. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga dunia. Itu menurut pendapat Al-Tahtawi. Terus yang kelima adalah Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini menurutnya kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi.
Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Terus yang keenam ada Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad, beliau adalah yang membuka tentang ijtihad. Nah, menurut beliau, ijtihad itu adalah dasar penting dalam menafsirkan kembali pembelajaran atau ajaran Islam. Yang kedua, penghargaan terhadap akal. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara. Terus yang ketujuh ada Rashid Ridha. Nah, beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam adalah sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintah khalifah. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurus bidang agama dan politik. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menetapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Oke, kita masuk ke tokoh yang ke-8. Tokoh yang ke-8 adalah Said Ahmad Khan. Pemikirannya sebagai berikut: kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. Berbeda pendapat dengan tokoh sebelumnya. Terus, ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak dan berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Terus, sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan hadis. Terus, ia menentang taklid dan tidak perlu adanya ijtihad sehingga umat Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Terus yang terakhir, ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbakangan adalah pendidikan. Oke, kita masuk ke yang ke-9. Ke-9 adalah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II banyak melakukan gerakan pembaruan dalam Islam. Contohnya, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, menghapuskan pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya, memasuki kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah, mendirikan sekolah maktabi ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi, dan maktabi ulumi edebiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Oke, yang terakhir, yang ke-10 adalah Muhammad Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut: ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme dalam syiarnya. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebab kurangnya perhatian terhadap masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang tahun 1800 sampai sekarang. Kita akhiri pertemuan singkat kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.